Pagi. Iya. Kok bersyukur ya ketemu lagi dalam waktu 2 minggu. Pak Teguh WA saya minggu lalu. Jadi begini cerita sederhana saja. Bapak Ibu, November ini waktu akhir Oktober itu ya. November itu saya lihat kalender jadwal saya hari Minggu kosong kabeh. Aku mikir, Tuhan, aku ini pendeta Tuhan. Mosok minggu gak ada jadwal Tuhan. Ngesakil aku Tuhan. Desember ada, Januari, Februari ya. November kejek kosong. Aku pikir Tuhan tolong ngono Tuhan. Bukan apa-apa, bukan jalur duit gak kok Tuhan. Aku tulus Tuhan. Minggu itu malu kalau tidak ada pelayanan Tuhan. Nanti dibilang ini pendeta kok santai-santai di rumah, pendeta apa iki. Memang Senin sampai Sabtu kami ada pelayanan KTB, kelompok-kelompok yang kami muridkan, tapi minggu kosong, sakno Tuhan. Saya lucu tiba-tiba Pak Teguh telepon. Saya kan biasanya kami di sini kan 3 bulan atau 2 bulan sekali lah ya. 2 minggu lalu ingat saya tuh bulan sekali masih menyampaikan firman Tuhan. Jadi waktu Pak Teguh WA itu saya harus Senin ya waktu itu Pak Teguh kalau salah. Telepon saya tidak dengar memang, terus nelpon ke Lestari. Minta hari Minggu tanggal 10 ini. Saya pikir kok padahal cuma doa di hati sambil lalu gitu loh. Mikir jadwal kok tidak ada sih, dia ngundang. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih ya ada pelayanan hari Minggu. Gak kosong belum 1 bulan ini. Ternyata gereja yang sudah 2016 terakhir mengundang kami. Tiba-tiba pendeta barunya nelpon. Saya tidak kenal nomornya. Ini Pak Pendeta Dewa ya? Salah satu iya. Dalam hatiku, singkatan Dewa ya. Tapi dia tidak ngomong gitu sih emang. Iya, saya Pak Dewa. Dengan siapa saya bicara? Dengan Pak ini. Pak, masih ingat saya? Mikir aku lali. Sopo awakmu ya. Ingat sopo sih ingat. Jarang nelpon kok tiba-tiba ingat saya gitu. Tidak ingat. Maaf, bukannya lupa. Tapi emang tidak ingat saya gitu. Iya, ini Pak saya pendeta ini. Dapat itu sopo sih ngikis. Pakai melat barang. Pak, begini Pak. Dia ngomong tujuannya. Tanggal berapa? Tanggal 17. Tuhan, aku mau doa bukan guyon. Doanya cuma sambil lalu. Kok Tuhan jawab ya? Saya melihat lagu ini juga bukan yang berkati Pak Frans. Tadi saya waktu Pak Frans pimpin pujian saya memikir gini. Kapan-kapan aku tak duet pimpin pujian dengan Pak Frans ya. Tapi jemaatnya harus 1.000 orang. Kalau kurang dari 1.000 saya tidak mau. Pasti jemaatnya Melayu kabeh ya. Saya kapan-kapan ya Pak Frans ya, Pak Teguh diatur ya kapan-kapan kami berdua duet ya, duet pujian pas event apa gitu lah, event mungkin Pak Teguh mantu gitu ya, kami boleh jadi duet pimpin acara gitu ya, Teguh mantu kapan ya Bapak Ibu. 20 tahun lalu tepatnya, 21 tahun lalu tepatnya, ada sebuah peristiwa yang sangat memberkati saya. Peristiwa itu tahun 2002 tepatnya, ada seorang kakak kelas saya. Waktu itu acara wisuda, mau ada acara wisuda. Dia tidak bisa wisuda karena tidak punya uang. Tidak bisa wisuda karena tidak punya uang. Akhirnya wisudanya ditunda. Nah, seorang rekan kami bukan orang kaya, saya bilang bukan orang kaya, orang biasa-biasa, ya hamba Tuhan. Kalau saya tidak sebut nama karena nanti Pak Teguh kenal. Kalau Pak Teguh kenal kok sawangannya penjelasannya uang. Jadi dia bilang gini sama bidang keuangan di kampus kami, Bu, kalau tahun depan ada wisuda lagi, saya yang akan bayari kakak kelas kami itu. Nah, tahun depan waktu wisuda, ternyata dia juga wisuda. Maksudnya, dia wisuda, saya wisuda, kami wisuda rame-rame. Lalu bidang akademis bilang gini, bidang keuangan. Tahun lalu Bapak janji ya, atau Ibu janji ya mau bayari ini. Kalau saya, ini teman saya bilang gini, oh iya aku janji ya, orang sanguin tuh, saya cepet ngomongnya. Iya aku janji, tapi karena sudah berjanji kan, jangan sampai lagu kau yang berjanji, kau yang mengingkari, dia tidak mau, dia tetap, oke, Bu, saya akan bayar. Tapi dia bergumul waktu bayar itu. Dia bilang, waduh piye ki, wisuda ini bareng ya. Lumayan, waktu itu wisuda kami cuma 1,5 juta per kepala waktu itu ya, karena belum ada ujian negara waktu itu, belum ada ujian-ujianan yang sekarang yang repoti kita itu ya, belum ada itu, jadi bayar 1,5 juta satu waktu itu.
1.275.000, salah. 225-nya untuk jangka pilih 1.275. Berarti kalau 2 orang berarti jadi 3.100.000 ya. 3.150. 2 juta sekian lah, pokoknya begitulah. Males gitu kangen. Intinya harus 2 orang yang diwisuda. Lalu dia bergumul, dia ngajak kami sebagai rekan doanya untuk berdoa. Lalu Tuhan kasih uang, Tuhan kirim uang waktu itu 1.275.000. Cuma 1 orang yang dikirimi. Teman saya itu dengan keyakinan yang teguh, bukan Pak Teguh waktu itu, keyakinan yang sungguh-sungguh, dia datang ke bidang keuangan, dia bayar untuk si kakak kelas kami itu. Dia bilang gini, lalu bidang keuangan bilang, loh kamu tidak bayar? Ya nanti aja Bu, kalau saya tidak punya uang saya tidak wisuda lah Bu. Dia bilang gitu. Lalu dia cerita dengan kami, nanti aku tidak wisuda karena aku tidak ada uang. Loh kemarin kan dapat uang? Ya tapi uang itu untuk si ini. Terus berapa waktu kemudian, kalau Bapak Ibu ingat buku Purpose Driven Life, penterjemahnya itu ada di Petra ya. Waktu itu dia SMS waktu itu zamannya. Dia SMS, aku transfer uang segini ya, nanti kamu pakai untuk apalah pokoknya. Terus dari Kalimantan juga kirim, aku kirim ya untuk wisuda, padahal dia tidak pernah cerita siapa-siapa. Bapak Ibu, dari cerita ini saya mau mengajak kita berpikir begini. Ternyata di saat kita mengambil keputusan untuk berani memberi dengan sukacita, Tuhan pun memperhatikan itu. Tapi keputusan yang akan diambil itu tidak mudah. Menabur atau memberi dengan sukacita itu tidak gampang. Memberi dalam sukacita itu tidak gampang. Kalau punya uang, gampang. Gampang memberi. Saya punya seorang rekan, ya, waktu itu dia belum punya mobil, dia bilang, doakan ya, biar kami punya mobil. Nanti kalau punya mobil, untuk pelayanan wis gak apa-apa wis, nang ginian dia tak terno. Punya mobil, 1 bulan masih mau melayani, 2 bulan masih mau melayani, bulan ketiga waktu diminta pelayanan, oh maaf mobilnya mau dipakai kerja, lupa semua. Manusia mengambil keputusan untuk memberi dalam sukacita atau menabur dalam sukacita itu sangat tidak mudah, sangat sulit bagi kita yang uangnya pas-pasan. Pas mau bayar uang sekolah baru dapat uang, pas mau bayar listrik baru ada transferan, pas mau bayar air baru dapat uang lagi, pas mau baru uang itu ada, bukan ada uang standby. Seorang yang punya uang selalu bilang gini dengan beberapa orang tua kalau di sekolah ya, Bapak Ibu kalau mau aman, Bapak Ibu harus punya uang standby 3 bulan ke depan untuk uang sekolah anaknya. Batinku, 3 bulan nih, sak bulan nih, mengles 3 bulan maupun uang standby. Standby apa? Standby untuk uang sekolah? Tidak mungkin. Nilainya tidak kecil masalahnya. Kita punya uang standby, mungkin ada yang punya ya, puji Tuhan. Tapi rata-rata, feelingku, kalau salah mohon diampuni. Pak Frans itu kayaknya tidak punya uang standby dia. Pak Teguh, ya mungkin ada standby setengah bulan, mungkin ada. Karena kata aneh, rodo-rodo lebih kayak titik lah. Kalau saya uang standby saya setahun. Ada uang standby saya setahun. Standby ya pokoknya kayak Jopo maksudnya. Menang ya, ATM di Jopo ya, sok betul. Standby deh. Jadi kadang-kadang gitu kita berpikir kita punya uang standby baru kita bisa memberi. Tapi ternyata Tuhan mau hari ini kita belajar tentang menabur dalam sukacita, atau paling gampang memberi dalam sukacita. Kenapa kita harus memberi dalam sukacita? Kita buka sama-sama 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Ini biasanya ayat ini dipakai waktu mau persembahan ya. Persembahan dibuka ayatnya. Saya minta Pak Frans membantu membacakannya supaya punya uang standby lagi Pak ke depan Pak, siapa tahu Pak. 2 Korintus 9 6 sampai 8. Ini firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa
orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Iya. Ini ayat yang sering dipakai waktu persembahan ya Bapak Ibu ya. Di banyak gereja. Saya tidak tahu di sini. Tapi saya mau harus bicara apa adanya. Konteks ini bukan konteks persembahan sebenarnya. Bapak Ibu, persembahan itu yang kita sering kasih lewat kantong di ibadah itu, menurut saya bukan itu yang dimaksud dengan teks ini. Ya. Ini menurut perenungan saya dan diskusi saya dengan Bu Lestari ya. Bukan itu. Seringkali gereja pada umumnya, bukan pada umumnya, beberapa gereja lebih tepatnya, jangan pada umumnya, kayaknya mengeneral ya, tidak boleh. Beberapa gereja berani mengambil dengan berani berkata begini, siapa memberi persembahan banyak pasti diberkati Tuhan, siapa memberi persembahan dan hitung-hitungan pasti diberkati Tuhan. Memang betul diberkati Tuhan, tapi kadangkala kita kasih persembahan akeh-akeh ya ngono-ngono ae, tetap aja nggak punya uang standby. Bapak Ibu, saya mau bilang persembahan itu adalah kewajiban. Bapak Ibu yang ke gereja, yang beribadah harus membawa persembahan. Ingat, tidak bicara nilai saya sering tidak mau berbicara nilai berapapun itu, karena kan ada ya firman Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa kamu datang kepada Tuhan. Jangan tangan kosong, warung kopi aja bayar kok. Mosok nang gereja orang gowo persembahan. Kalau memang benar tidak punya uang, benar ya, Tuhan tahu. Ceritanya Lestari Lestari pernah cerita, dia tidak punya uang waktu di kuliah di sana, itu jauh di Sumatera sana. Memang dia tidak ada sponsor ya. Jadi ceritanya, saking tidak punya uangnya, ada uang 700 rupiah tahun itu, tahun 2000-an itu, diberikan, dibungkus kertas dulu ya, supaya tidak kemelinting. Itu cerdik itu namanya. Dimasukkan, karena itu kewajiban. Dan memang pasti Tuhan perhitungkan, tapi dalam pengertian bukan ini yang dimaksud menabur banyak, menuai banyak, memberi persembahan banyak, dapat banyak, enggak gitu. Bukan itu maksud teks ini. Jadi kalau kita masukkan ini, memaksakan ini dalam konteks persembahan, sakno sih nggak duit, sih duit pas-pasan. Kayak aku karo Pak Frans itu, persembahannya nggak akeh-akeh. Sakno kayak itu nggak dapat berkat. Nggak gitu konsep firman Tuhan. Konteks ini adalah memberi perhatian, memberi sesuatu kepada sesama. Paulus memakai kata menabur dan menuai dengan maksud pertanian ya. Sebenarnya kalau saya mikir-mikir merenung kemarin, teks ini kalau Bu Lestari amat boleh ya bagus, karena dia mantan petani, mantan anak petani, dan sering bergelut dengan pertanian. Kalau saya bukan pertanian, saya permusikan aja. Saya mencoba membayangkan ya, karena saya tidak terlalu banyak dengan petani, dengan pertanian itu, taburan benih itu ya ditabur, semakin banyak taburannya pasti akan semakin banyak tuaiannya, sekalipun ada yang gagal kadang-kala. Tetapi risiko mendapat banyak itu akan lebih besar. Tapi kalau menaburnya sedikit, risiko mendapat banyak tidak ada. Logikanya main ini, logika hukum alam itu sangat jelas. Menabur banyak pasti menuai banyak. Menabur menuai banyak. Menabur sedikit, ya pasti menuai sedikit. Dalam konteks sederhana, mari kita memperhatikan sesama kita yang membutuhkan. Mari kita tidak cuek dengan orang di sekeliling kita yang memerlukan taburan kita. Jangan jadi orang pelit bin medit. Jangan jadi orang tidak peduli dengan sesamamu. Ada kalimat yang sering muncul, berkat yang kau dapat tidak semua milikmu. Kalau menurut keyakinan yang lain ditambahkan, itu adalah sebagian milik anak yatim piatu. Wah, enak aku, yatim piatu aku ini, dia dapat banyak berkat. Tidak gitu. Tapi intinya yang sebenarnya firman Tuhan mengajarkan, siapa mau peduli dengan sesamanya, memberikan segala apa yang dibutuhkan sesamanya, semakin
banyak diberi, dia pun diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan kita. Bapak Ibu, saya diberkati dengan lagu itu ya, lagu pujian tadi. Apa yang tak, itu lagu untuk tunanetra, tunarungu, itu enak. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tunarungu tuh. Hah? Oh, lagu difabel itu enak itu. Iya. Tapi kan sebenarnya itu maksudnya itu 1 Korintus 2 ayat 9 itu kan berbicara tentang ini. Tapi kan saya suka bergurau dengan lagu itu. Tapi gini, ada kalimat refnya. Allah sanggup melakukan segala perkara, tapi aku tetap pelit walau sekelilingku susah. Itu terjadi loh. Banyak orang susah sekarang ini. Galatia 6 ayat 9 jelas mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Memberi itu adalah bagian dari berbuat baik selagi ada kesempatan. Karena ada waktunya kita tidak punya kesempatan memberi, menolong sesama, menabur. Bapak Ibu, apa yang diakibatkan jika engkau dan saya menabur banyak, menabur dalam sukacita? Menabur dalam sukacita itu maksudnya seperti apa? Ayat 7 itu jelas. Ayat 7 boleh sekali bantu baca ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, mengapa kita harus memberi dengan sukacita atau menabur dalam sukacita? Ya, kenapa? Apa yang akan kita dapati? Bapak Ibu, dalam teks yang lain ya mengatakan begini. Di sini kan hendaklah. Ya. Kalau teks lain, ambillah keputusan untuk memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Ambillah keputusan. Karena ini pilihan kita. Kita mau memberi dengan sukacita atau dengan paksaan atau tidak sukarela. Kita harus berani mengambil keputusan untuk berani memberi dengan sukacita tanpa paksaan, sukarela. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena yang pertama, Allah akan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Akibatnya adalah Allah akan mengasihi orang yang mau memberi dengan sukacita. Jangan memahami bahwa berarti kalau aku tidak memberi Allah tidak mengasihi, bukan itu. Jangan dipakai logika hitam putih ya. Kalau tidak hitam berarti putih, tidak selalu seperti itu. Jika Bapak Ibu hidup memberi dengan sukacita, berani menabur dalam sukacita, tidak dengan paksaan, dengan sukarela, Allah pasti akan mengasihimu. Allah tidak ragu-ragu mengasihimu. Allah sungguh mengasihimu. Kasih Allah itu sudah terbukti melalui pengorbanan Kristus Yesus. Konteks kata kasih yang dimaksud mengasihi itu kasih agape loh. Allah mengasihi tanpa syarat. Ya sebenarnya aku tidak memberi, berarti kita belum bisa memahami konsep ini. Mari kita belajar memahami bahwa Allah itu mengasihi kita yang memberi. Dan jangan juga berpikir kalau gitu supaya aku dikasih Allah, aku memberi banyak. Dan gitu juga cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah jika engkau menabur dengan sukacita, menabur dalam sukacita, Allah mengasihimu. Allah mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Kalau sudah menikmati kasih yang sempurna, masa hitung-hitungan lagi dengan sesamamu? Kita ini dikasihi Tuhan. Saya bolak-balik menikmati kasih Tuhan. Kalimat indahnya, berkali-kali Tuhan menolongku, berkali-kali Tuhan kuatkan saya. Bapak Ibu sudah lihat motor kami yang baru itu 4 bulan 6 hari 4 bulan 6 hari. Bulan Mei atau April itu kami khotbah di sini, kesaksian waktu itu bulan sehari mengatakan motornya hidup segan, mati tak mau. Hidup segan digas, lemu. Saya esok ngomong deh. Akhirnya saya bilang pada bulan April itu persekutuan kami membutuhkan dana untuk Paskah.
dapat persembahan dari seseorang, ya, taburan, ya, dia bilang taburan dari sekelompok, bukan seseorang, sekelompok untuk digunakan bagi pelayanan. Dan itu bisa kami gunakan untuk beli motor. Lalu ternyata dalam susahnya itu, motor yang susah itu, kami harus membagi uang itu untuk pelayanan PD Tunanetra. Lalu saya bilang, uangnya kurang Tuhan jadinya Tuhan. Kayak satu motor gitu Tuhan. Saya tidak mau nyicil Tuhan. Lasari juga gitu. Tapi sempat saya tergoyang. Nyicilnya gak apa-apa wis. Rapopo kok nyicil orang dosa. Dia bukan masalah dosa, tapi masa menurunkan standar yang sudah dipercaya awal. Akhirnya kami tidak nyicil, kami tunggu saja. Bulan Juli tanggal 1 ada yang mengirim persembahan nutupi menggantikan apa yang sudah kami tabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan di Siloam. Dan menutupi. Dan akhirnya tanggal 4 Juli kami bisa ambil motor. Sekarang udah dipakai itu. Sekarang dia tidak ngomong lagi, dia diam aja dia. Wah, mantap. Mantap ini. Motor nyar 4 bulan 6 hari. Belum 6 hari, 5 hari 5 hari 18 jam. Iya. Nah, itu jamnya 6 jam lagi baru sampai 6 hari dia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita kalau kita benar-benar berani memberi dalam sukacita. Saya belajar waktu itu, saya belajar untuk berani memberi dengan sukacita untuk persekutuan yang saya layani. Sekalipun akibatnya saya tidak punya motor waktu itu, tidak bisa beli motor, tapi saya belajar berani memberi itu. Jangan takut. Orang pelit tidak pernah bisa jadi kaya atau tidak pernah bisa menikmati hidupnya dengan indah. Orang pelit pasti hanya, kapan aku kaya-kaya ini? Ada ya, ada di anggota kami ini. Anggota kami itu dia punya pensiunan. Dia menjadi tunanetra sebelum usia pensiun. Dia seorang guru tunanetra, akhirnya diizinkan Tuhan menjadi buta dan akhirnya di pensiun muda. Tapi dapat pensiun, tapi orang itu pelitnya teman. Untuk makan di saya dia dikasih roti itu ya. Ini esok dimakan pentelu sedino. Dia beli pecel dimakan 3 kali sehari, 1 bungkus pecel itu. Dia punya pensiunan dan katanya dia pakai orang untuk main saham. Wah, hebat ya. Uangnya banyak, rumahnya besar, dibangun oleh muridnya waktu itu. Lumayan besar lah rumahnya, maksudnya di daerah ya sekitaran pabrik paku itulah. Tapi pelitnya dia tidak bisa menikmati hidupnya. Susah sekali memberi. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan tidak tanggung-tanggung. Dia sangat memperhatikan kita. Jika kita mau memberi, tidak dengan paksaan atau dengan sukarela, atau dengan kata lain, memberi dengan sukacita. Banyak orang di sekeliling kita tuh lebih sulit dari kita. Kita ini enak loh. Ibadah AC ini adem. Tadi kalau haus tinggal ambil sebelah kanan, ada aqua. Ada air mineral, boleh sebut merek ya, walaupun bukan aqua sih itu. Bukan aqua itu, tahu saya, gelasnya beda gelasnya. Nggak apa? Hah? Aku pura-pura buta. Nah, jadi ada ini, kalau tadi saya tidak tahu dari bentuk gelasnya. Bapak Ibu, sederhana saja. Pesan hari ini bahwa kita harus memberi karena apa? Karena dengan memberi kamu akan menikmati kasih Tuhan yang sempurna itu. Jangan hanya berkata Allah sanggup tapi tidak pernah berani memberi. Ngomong di gereja enak loh. Allah sanggup melakukan segala perkara, tapi tidak bisa memberi. Kenapa orang tidak berani memberi? Karena takut kekurangan. Orang tidak berani memberi itu karena takut kekurangan. Kenapa tidak bisa memberi dengan sukacita? Karena takut kekurangan. Kalau aku ngasih ya apa ya? Loh, saya jujur saya kadang-kala ada di titik itu juga. Kita ini manusia yang masih kadang-kadang punya logika yang kadang kebacot logika kita ini. Saya berani
terlalu liar, terlalu kurang ajar dengan Tuhan. Dengan kita memberi terpaksa, tidak peduli dengan sesama kita, kita sedang tidak percaya dengan Tuhan. Kita sedang ragu dengan Tuhan. Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Jadi berikanlah yang bisa kita berikan dengan sukacita. Semakin banyak engkau memberi, kasih Tuhan itu terasa semakin besar bagi kita. Membuktikan bahwa kita sudah menikmati kasih Tuhan yang besar itu. Kalau kita ragu-ragu memberi, ketok deh, ngomong tok. Ketok deh, ngomong tok. Kelihatan kalau hanya ngomong saja. Mari kita belajar serius memikirkan ini. Di sebuah gereja besar, ini cerita teman kami, banyak jemaat yang sulit. Tapi di sisi lain ada juga jemaat yang kaya raya. Tapi jemaat yang sulit itu tidak menikmati kasih dari sesamanya di gereja. Kadangkala memberi itu bukan karena kaya atau miskin, tapi karena dia tahu kasih Tuhan bagi hidupnya. Tuhan begitu mengasihi dengan sempurna, maka dia berani memberi. Kalau kita mengerti kasih Tuhan yang sempurna itu, kita pasti akan berani memberi. Tidak takut lagi kita memberi, karena Tuhan itu memperhatikan kok dengan kepada kita itu. Dia tidak ragu loh, mau menyayangi kita, memberkati kita. Sudah jelas kan lagu ini ya, lagu yang tadi dinyanyikan Pak Frans terakhir itu, berkali-kali. Itu berarti ya berkali-kali juga. Kalau berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali berarti juga kita menghadapi masalah. Kalau berkali-kali Tuhan kuatkan, berarti berkali-kali kita juga lemah. Di saat kita lemah, mari kita terus belajar untuk berani memberi dalam sukacita. Bapak Ibu di sini mungkin minimal makan sehari sekali ya kalau puasa. Kalau tidak puasa, iya, kalau tidak punya uang sehari sekali masih bisa makan. Ada yang tidak bisa makan loh, masih banyak di antara kita. Masih banyak. Saya belajar dari seorang senior hamba Tuhan juga. Dia bukan orang kaya, tapi dia mau memberi. Jadi di mobilnya itu ada beras sekiloan, beras sekilo sama snack-snack sederhana kok memberinya. Tidak perlu yang mulu-mulu kita pikirkan memberi itu. Nanti ya, tunggu aku punya uang banyak, oh gak duitmu. Nanti ya, tunggu berasku 50 kilo, gak bakal 50 kilo berasmu. Kalau mau memberi, melangkah saja memberi. Seperti janda di Sarfat. Dalam logika janda di Sarfat itu lucu loh. Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Raja-Raja. Pasal 17 itu kan jelas di situ dikatakan waktu Elia minta tepungnya itu. Di sisi lain, dia mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Aku percaya Tuhanmu itu hidup dan sanggup menghidupkan. Tetapi kalau aku memberikan ini, aku yang mati. Kita kan sering, logika kita ini bertentangan. Kita tahu Tuhan hidup, kita percaya Tuhan itu berkuasa, kita percaya Tuhan mengasihi kita, tapi dalam praktek hidup kita, kita tidak berani melangkah untuk memberi dengan sukacita. Karena ini di titik pengetahuan. Tapi apa yang dilakukan janda di Sarfat itu, dia mengambil keputusan melangkah, berani memberi. Kalau dia tidak, karena langkahnya itu berani memberi dengan sukacita, ya, berani memberi, berani menabur, langkah itu diimbangi dengan pemeliharaan Tuhan yang tidak berkekurangan akibatnya. Belajarlah berani memberi. Kami berkali-kali Tuhan nyatakan perbuatan yang ajaib. Di saat ngasih orang beras 5 kilo, langsung dalam hari itu dapat beras 25 kilo. Tidak main-main kalau Tuhan nolong itu kadang-kadang itu. Gue nih, kadang-kadang kok kebacut ya, kakean Tuhan itu nolongi. Berarti mau tidak mau, kita harus kasih lebih banyak lagi. Apa yang kita punya kan dari Tuhan juga. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita dalam bekerja sehingga gaji kita besar. Enggak, karena Tuhan mau ngasih kok. Di ayat yang ke 11 atau 10 itu, semua benih-benih itu dari Tuhan kok. Yang kita berikan itu semua dari Tuhan juga. Jadi kembalikanlah kepada Tuhan melalui sesamamu. Perhatikan sesamamu, ojo medit, bin pelit, bin kikir. Tidak akan menikmati hidup kita ini. Jangan seperti Pak Raden yang pelit dengan jambunya. Generasi
kita yang generasi milenial 80-an itu tahu lah itu. Pak Raden itu medit dengan jambune kan. Unyil minta mau ambil dikit dia marahnya minta ampun. Akibat orang yang memberi dalam sukacita adalah menikmati yang namanya kasih agape dari Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, orang yang memberi dalam sukacita, dia menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Perhatikan ayat 8, boleh saya bantu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lucu ya logikanya. Masuk tidak logika ekonominya ini? Orang yang memberi dapat berkelimpahan kasih karunia, dan akhirnya berkecukupan, dan bahkan akan berlimpah sehingga kita bisa semakin banyak menabur lagi. Kau simpan uangmu terus, tidak akan pernah dia bertambah. Saya percaya itu. Orang yang istilahnya dompetnya disimpan, ya uangnya itu disimpan digenggam, apa yang ilustrasi pasir itu, ingat ya, kita menggenggam pasir itu pasti dia akan keluar dari celah-celah itu kan. Tapi kalau kita tidak menggenggam akan lebih aman itu pasir itu. Prinsipnya jangan melihat hartamu itu milikmu pribadi. Tidak akan bertambah, tidak akan menikmati kecukupan kita itu kalau kita hanya untuk diri sendiri. Tidak akan menikmati kecukupan kita. Kita akan terus memahami itu kurang. Karena kita kurang maka kita tidak pernah bisa memberi. Padahal memberi itu bukan karena kaya, tapi karena memang tahu Tuhan mengasihinya dan tahu bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan tidak pernah hutang dengan kita, sekali lagi saya katakan. Buktikan kepercayaan kita dengan berkata bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup itu tidak ecek-ecek kalimatnya itu. Itu kalimat yang serius ditulis oleh Paulus dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa serius ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan bukan tidak sanggup. Ini jasanya tambah sesek ya, tambah lembut ya. Kenapa kan? Tidak, maksud saya, mari kita belajar serius berpikir bahwa Tuhan itu sanggup loh Bapak Ibu. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Sekali lagi, saya mau sedikit menegaskan begini. Memberi bukan hanya dari pikiran kita bahwa materi yang kita bisa berikan. Taburlah apa yang bisa kau tabur. Jika pikiranmu mampu menabur tanpa materialistis ya, tanpa materi, maksudnya aku tabur berarti aku menuai ya. Tidak gitu cara berpikirnya. Bukan menabur dalam pengertian untuk mendapatkan, tapi Tuhan itu mengetahui. Jika kita menabur dengan sukacita, kan itu berarti tidak hitung-hitungan toh. Tidak berharap mendapatkan berarti. Taburlah tenagamu, taburlah uangmu, taburlah pikiranmu. Apa yang bisa kau lakukan untuk sesamamu. Di kalangan tunanetra, zaman dulu ya, waktu tahun-tahun 2000-an, sekitar 2008-2007 itu HP masih Symbian yang sistemnya Symbian itu, yang Nokia yang sudah poliponik sih. Jadi ada Talks namanya, belum Talksback, Talks masih. Nah biasanya kalau mau diinstalkan di HP, kami datang ke beberapa orang yang mengerti. Dan ternyata itu dipajeki. Bayar tidak murah loh Bapak Ibu. Saya sudah mengalami itu. Bagaimana dipajeki, dikongkon bayar itu untuk nolong itu. Padahal itu gampang loh sebenarnya. Kalau saya tahu gampang tuh ternyata ini. Mari kita belajar menolong sesama, tidak majeki orang gitu loh. Saya suka kan wani piro kapan aku. Nanti kapan aku ke WL karo Pak Frans wani piro. Pak Frans itu levelnya sudah lumayan lah, level 5 lah ya kalau WL. Saya mungkin level 3. Maksudnya level dari atas ke bawah, saya lebih tinggi berarti ya. Nah, begitu Pak Frans ya. Saya jarang WL sekarang Pak Frans, saya terakhir WL tahun 2015 Pak Frans.
Di gereja maksudnya ya, kalau di persekutuan masih sering. 2015 saya terakhir WL saya di gereja Pak Teguh yang lama itu. Jadi Bapak Ibu, taburlah apa yang bisa kau lakukan. Saya menikmati menabur pikiran, menabur ide dalam sebuah gereja selama beberapa tahun, dan akhirnya saya menikmati banyak kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saya dalam pengertian begini. Saya mendapat banyak pengalaman, banyak pelajaran, banyak sekali yang mengakibatkan saya bisa tahu banyak hal akhirnya. Jadi menabur banyak, menuai banyak itu bukan hanya dalam pengertian materi. Materi pun kita dapatkan. Taburnya bisa kau tabur. Kalau tidak punya uang tadi misalnya, ya sudah. Tenagamu berikan kepada sesamamu. Kalau dia butuh, berikan. Kalau dia butuh untuk pikiranmu, berikan pikiranmu. Jangan dinilai dengan materi. Akhirnya saya, karena tahu bagaimana susahnya itu, semenjak ada Android ini, sekarang saya mencoba mengajarkan ke teman-teman yang baru buta. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang baru buta, yang tiba-tiba buta misalnya gitu ya, jangan lupa hubungi saya 0812 30.531. Selesai, saya akan tolong gratis. Loh, serius ini, jangan guyang-guyu. Kita semua mau jadi buta loh, jangan sombong kita. Saya pernah cerita enggak yang teman pendeta sebuah sinode di Sumatera Utara, karena dia dapat dari sinode untuk kuliah S2 di Yogyakarta, di Duta Wacana. Setahun pertama, tiba-tiba dia kena kanker tumor di kepalanya, dioperasi, kesenggol saraf mata, akhirnya jadi buta. Itu pendeta lagi ambil S2, lagi kan itu lagi melakukan hal yang baik ya, diizinkan Tuhan mengalami situasi sulit itu ya. Terus saya merasa kasihan sekali ya. Saya waktu tunanetra awal itu tidak ada yang nemeni, tidak banyak teman-teman yang menolong sebagai tunanetra atau menceritakan banyak hal gitu. Saya sendirian menjalani masa-masa sulit itu. Karena saya tahu beratnya itu, saya mengambil inisiatif pergi ke Jogja untuk menolong dia, mendampingi dia dalam mengajarkan beberapa hal. Tidak dapat apa-apa saya, tapi saya percaya apa yang saya tabur itu bermanfaat bagi dia, dan pasti saya menikmati kasih karunia dari Allah yang berlimpah-limpah. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Perhatikan sesamamu. Jangan jadi orang cuek, tidak peduli dengan sesamamu. Jangan merasa hidupmu paling berat bebannya. Jangan merasa hidup ekonomi paling susah di dunia ini. Akhirnya teman kami itu sekarang sudah bisa lanjut kuliah S2 di Jogja dengan menggunakan HP suara, laptop sedang proses belajar. Saya minta tolong teman-teman netra mendampingi juga di Jogja supaya tidak bolak-balik saya ke Jogja. Tapi minimal dia sudah lanjut kuliah. Kasih karunia Allah kami nikmati berkelimpahan. Akhirnya bisa lagi berbagi ke orang lain, berbagi lagi ke orang lain, berbagi lagi ke orang lain. Jadi teman-teman tunanetra sekarang kalau nanya-nanya apa-apa, nanya ke saya. Bilang, enak ke Pak Pendeta. Lapo orang jaluk apa-apa. Maksud saya, mari kita jangan matre jadi orang. Jangan jadi cowok matre, cewek matre, ke laut aja. Itu zaman dulu lah. Ini zaman sekarang nggak ngerti lah itu. Itu lagunya Iwake itu. Banyak kan, ono wong Jawa, mobil si ijo gitu. Lagu ini kok wong Jawa nih ya, terlalu gitu emang. Agak rasis itu. Tapi mari kita jangan matre jadi orang. Jangan juga berspekulasi, jadi orang spekulan gitu. Maksudnya, yuk aku nabur banyak supaya aku dapat ini yang banyak juga. Tidak perlu kamu yang itu. Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu dan saya. Tabur saja kebaikan dengan sesamamu, kau akan menuai kebaikan. Tabur kejahatan akan menuai kejahatan, pasti ya itu. Tidak mungkin tidak. Akibatnya yang pertama, Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Kasihnya kita nikmati. Yang kedua, Tuhan mencukupkan. Dia sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Itu pasti kalau kita berani menabur dalam sukacita. Yang ketiga, di ayat yang ke-11 atau 12. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Saya mencoba menimbulkan ayat 9 sampai 15-nya itu bagus sekali. Bahwa yang ketiga itu, kalau
bulan itu akan berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka akan bisa memuji Tuhan. Mereka akan bisa membuat nama Tuhan semakin diagungkan. Dengan kata lain, kita jadi berkat bagi mereka dan mereka pun menikmati berkat itu dan Tuhan dimuliakan. Hal sederhana ini yang memang hal praktis. Jadi harus ada contoh-contoh praktis. Waktu zaman corona, kami itu, saya pernah bilang beras itu kayak gudang bulog akhirnya. Kakek beras, banyak gereja-gereja yang baik hati waktu itu, banyak orang-orang yang baik hati. Jadi beras kami bertumpuk. Caranya, waktu pesan makanan itu tidak boleh banyak keluar toh. Ya walaupun uang pas-pasan ya, pas butuh pas pesan Gojek ya adalah uangnya waktu itu ya. Pesan makanan dapat Gojeknya ibu-ibu. Lalu Bu Lestari mengambil keputusan seperti terjemahan itu di ayat 7 itu, hendaklah itu dia mengambil keputusan untuk berbagi sembako, beras khususnya dan beberapa yang lain. Apa yang orang itu terima. Kami memang minta izin dulu sebelum memberi. Lalu dia bilang begini, dia nangis, ibu-ibu ini, dia bilang dari pagi di rumah saya tidak ada beras. Kita tidak pernah tahu bagaimana siapa yang mau kita tolong itu, tapi kita pasti akan membuat dia bisa bersyukur melihat bahwa Tuhan memelihara hidupnya dan kita benar-benar menolong dia bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Jadilah orang yang bisa benar-benar jadi berkat. Ya seperti itu. Bukan jadi berkat hanya memberikan berkat jasmani, bukan. Mampu membuat orang melihat Tuhan dalam situasi sulit itu adalah sikap yang baik, adalah contoh jadi berkat juga bagi orang lain. Waktu saya kuliah itu saya kan ya tidak punya sponsor. Saya pernah bilang saya akan mundur dari kampus, uang pas-pasan. Ada teman kami yang tidak selesai kuliahnya, terus dia jadi pengusaha di Bali waktu itu. Ini dari STI Bali. Ya. Dia datang ke Surabaya. Dia mana kabarnya? Baik, dia di Bali. Kamu masih setia kuliah di OYA? Ya masih kuliah, masih setia lah. Jadi keluarin kamu gara-gara buta. Tidak sopan orang ngomongnya. Tidak. Dia pas coba aku lihat dompetmu. Lah ngapain sih dia dompet? Enggak lah, aku mulai dompetmu aja sebentar mungkin. Ya udah tahu aku mulai dompetmu aja. Tak keluarkan dompetmu ada isi, tak kayak iya. Kalau ada isi tak kasih dia. Kalau ada isinya tuh tak suruh dia lihat, tidak apa-apa. Sudah selesai dia kembalikan. Saya masukkan aja, saya tidak pikiran apa-apa kok. Ternyata zaman dulu ada uang plastik itu ya. Tahu apa ibu ya, uang dari plastik itu? Bahannya plastik itu loh. Tahunnya zaman dulu ya 2000-an itu bahan plastik itu. Berapa jam kemudian dia pulang ya? Dia pulang ya? Oh iya. Saya tidak perhatikan dompet. Besok pagi memang saya sudah tahu uang saya tidak ada. Di kampus kami itu tidak punya uang, tidak bisa makan. Nasib memang kampus kami itu keterlaluan. Kampus apa itu? Kampus Ibu Erna sama Teguh Konjen kok. Oke, makan, nggak bisa makan ya wis. Dan kita sama kakak kan akan makan kita. Terus saya mikir gini aja sih, Tuhan, kalau yang mau saya dapat hari ini saya puasa Tuhan ya. Terpaksa sebenarnya puasanya itu. Terus di hati itu kok pingin coba ya kadang-kadang kita buka-buka dompet lah ya, itu iseng aja sih. Dengan berharap, tapi ya tidak berpikir orang itu akan ngasih. Dompetku tak buka loh. Dompet saya kan selalu ada 3 laci ya, 1, 2 ada yang resleting. Ada resletingnya itu loh. Ya resleting itu saya buka. Kok anak kesek-kesek kok ini? Ada 3 lembar ya. Saya nangis. Tuhan, dari mana nih Tuhan? Tuhan taruh di hati kemarin itu loh siapa sih jenenge arek aku lali jenenge sapa. Dia saya taruh gitu. Tapi setelah saya rasanya senang banget ya. Oh enggak punya uang, tiba-tiba punya uang 300.000 senang banget tuh. Zaman tahun 2000 awal itu wow, enggak punya sponsor, wow. Terus di depan itu kami kampus yang lama, tempat gerejanya yang di blok 1B itu ya. Duduklah ada tukang bakso. Terus tiba-tiba di hati saya bilang ini, ajaan beberapa temanmu. Dia sebut di hati saya itu ada sebut nama A, B, C, D. Ajaan makan bakso. Loh Tuhan, hemat ya Tuhan. Tolong aku sih sebulan ini masih awal bulan. Mau sebulan Tuhan. Debat, Tuhan kasih.
Saya bukan agak terpaksa, agak tak gitu rasanya. Tapi kuat sekali perintah itu. Agak tak panggil kepada teman-teman. Tapi ternyata yang hasilnya apa? Saya melihat teman-teman saya itu bersuka cita sekali karena mereka juga sudah tak makan 2 hari. Mereka bisa melihat Tuhan baik, dan saya pun akhirnya benar-benar bisa melihat Tuhan benar-benar memperhatikan kita. Bapak Ibu, ini bukan cerita dongeng ya. Banyak orang yang sudah menikmati bagaimana mereka memberi dengan sukacita, dan mereka menikmati bagaimana Tuhan bertanggung jawab, memperhatikan, memperhitungkan apa yang ditabur itu. Apa yang kau punya dari Tuhan, segala. Roma 11 ayat 36 jelas mengatakan, sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kembalikanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak akan kaya kau simpan uangmu semakin banyak itu. Jangan-jangan sudah banyak uangmu, mati kau. Aku bisa gitu juga kan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Selama masih punya kesempatan, lakukanlah perbuatan baik. Menabur bagi sesamamu dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Di sekeliling kita tuh banyak yang butuh. Di sekeliling kita tuh banyak yang perlu. Banyak orang memerlukan kasih Tuhan. Banyak orang memerlukan perhatian Tuhan melalui kita. Kasih Tuhan itu ada, dan Tuhan memakai kita. Bersyukurlah kita dipakai Tuhan. Tadi kalimat waktu kami doa bersama tadi di awal, kita boleh bangga karena kita dipakai Tuhan. Sopo sih awakmu dan awakku ini? Siapa kita ini? Kok bisa dipakai Tuhan? Kok bisa memberi? Wong yang kita punya juga dari Tuhan. Kita hanya penyalur kok. Mari kita belajar memberi dengan sukacita. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau memberi, pasti akan kita nikmati bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dengan sempurna. Kalau berani memberi dengan sukacita, kita akan menikmati Allah yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Kalau kita memberi dengan sukacita, dalam sukacita, kita akan bisa membuat orang pun makin bersyukur. Boleh bersari baca ayat 13 sampai 15. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Memberi dengan sukacita itu adalah bukti sebuah ketaatan. Ojo ngomong taat tapi tidak bisa memberi dengan sukacita. Tidak usah ngomong taat-taatan kepada Tuhan tapi tidak pernah bisa menabur dengan sukacita. Takut, ragu. Oh, sekali lagi saya bilang, orang tidak bisa menabur dengan sukacita itu karena apa? Karena ragu, karena takut, karena tidak percaya dengan Tuhan sebenarnya. Tidak usah pakai argumen-argumen apapun. Mau argumen apapun, semuanya jawabannya tetap takut sebenarnya. Tuhan sebenarnya ini gini loh Tuhan, maksudku tidak kasih orang itu ya Tuhan ya. Mau pikir Tuhan bisa membujuk kita. Tuhan bisa kita bohongi? Tidak bisa loh. Tidak bisa kita bohongi Tuhan itu loh. Kita ini kadang-kadang gaya-gaya mau berargumen dengan Tuhan. Tuhan ya, kalau aku masih sekarang dulu Tuhan, masih ada kebutuhan ini, kebutuhan listrik, air Tuhan. Masih ada ini Tuhan, masih ada itu. Gak usah ngasih lah kalau tidak mau memberi sebenarnya. Lebih baik tidak usah memberi kalau kita memang masih berat hati memberi. Dan jadi berkat itu pemberian kita itu. Orang yang memberi dengan sukacita akan menikmati kelimpahan, kemurahan hati. Buah roh itu akan semakin berlimpah-limpah, dirasakan oleh banyak orang, dan kita pun menikmati keberanian untuk melangkah terus memberi. Sekali lagi saya bilang, pegang ini. Banyak orang sudah membuktikan. Kita memberi dengan sukacita, kita tidak pernah berkekurangan. Teks firman Tuhan dimanapun, banyak tempat, banyak teks sudah menjelaskan memberi dengan sukacita tidak pernah kehabisan.
Janda di Sarfat bukti. Ada itu yang janda berhutang itu, dia juga berani melakukan sesuatu, mentaati perintah Tuhan. Banyak orang yang tidak berani memberi, saya percaya dia tidak akan menikmati yang namanya kasih Tuhan. Dia tidak akan menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Dia tidak akan bisa membuat orang bisa bersyukur. Dia tidak akan dia tidak mampu membuktikan ketaatannya. Dan yang berikutnya, dia tidak bisa membagikan kemurahan hati kepada orang lain, dan dia tidak menikmati buah roh kemurahan hati itu. Bapak Ibu Saudara, belajarlah jadi orang-orang yang menabur dengan sukacita, karena engkau menabur hukum yang sudah berlaku di bumi ini, engkau pasti menuai. Ingat, menabur menuai, menabur menuai, tidak ada tidak menuai. Kadangkala taburan itu belum kita nikmati saat ini, tuaiannya bisa saja besok, bisa 10 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi. Bapak ibu saya orang yang suka memberi tumpangan kepada banyak orang dari daerah-daerah, suka menolong mereka, menolong banyak orang yang dari luar-luar, yang tidak punya rumah di Surabaya waktu itu, boleh tinggal di rumah kami. Akhirnya kami pun sekarang menuai. Banyak orang juga gampang menolong kami, karena Bapak Ibu yang sudah menabur kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan memperhitungkan yang kita tabur hari ini. Apa yang kita tuai hari ini adalah hasil taburan kita pada masa lalu. Apa yang akan kita nikmati nanti adalah taburan kita pada masa kini. Jadi jangan pernah ragu menabur. Taburlah. Taburlah kepada sesamamu. Ingat, kiri kananmu bisa saja dalam hatinya sedang menjerit, membutuhkan sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kepada siapa kita harus memberi. Jangan takut-takut. Betul, saya mau bilang, kadang-kala kita jangan sampai salah memberi juga, betul. Maka itu perlu dekat dengan Tuhan, perlu bertanya dengan Tuhan. Tapi jangan jadikan argumen bertanya dengan Tuhan itu untuk lambat memberi. Peka dengan apa yang Tuhan taruh di hatimu dan hati saya. Peka, jangan pekok. Jangan keras hati. Kalau Tuhan perintahkan beri, berikan. Tuhan memperhatikan yang kita lakukan. Apa yang kau tabur, pasti kau tuai pada waktunya. Saya mengundang kita berdiri. Saya mengajak kita mengangkat pujian berkali-kali itu untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah diam kok. Tuhan selalu menolong kita. Kamera, berangkat tingkat Sofia dengan Google. Kamera depan, belakang hijau. Layar mati, dari bergetar. Setelah lewat 3 menit. Layar mati. Boleh singkat membantu saya menyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Meskipun, haleluya.
dari awal. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya adalah orang yang punya argumentasi untuk tidak memberi. Tuhan, saya buta. Saya butuh uang, Tuhan. Seharusnya saya menerima, Tuhan. Tapi hari ini saya mau berjanji di hadapan Tuhan, memilih untuk memberi yang terbaik kepada sesama saya, berkarya bagi sesama saya, agar orang-orang diberkati melalui hidup saya. Bapak Ibu punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki, punya hidup lengkap, telinga lengkap. Berbuatlah bagi sesamamu. Tidak usah berargumen apapun. Berbuat itu banyak hal. Taburlah yang baik bagi sesamamu, sehingga engkau akan menuai apa yang Tuhan mau buat bagi hidup. Tuhan pasti berkali-kali Dia menolong kita, berkali-kali Dia kuatkan kita. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan tidak percaya dengan Tuhan. Percayalah dengan Tuhan secara total. Engkau ada, Yesus setia, berkali-kali. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Sekali lagi saya mau katakan, berapa hari ini umurmu? Berapa banyak taburan yang sudah kau tabur di bumi ini bagi sesamamu? Ini tidak berbicara miskin atau kaya, sehat atau sakit, tapi berkaryalah, taburlah yang baik bagi sesamamu, berlimpah-limpah. Jangan ragu menabur yang Tuhan tabur. Uangmu 5.000 berarti bagi orang yang tidak punya uang. Uangmu 3.000 berarti bagi orang yang tidak punya uang. Berasmu, apapun, pikiranmu, tenagamu, berarti bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita jangan jadi orang Kristen yang egois, yang hanya hidup untuk diri sendiri. Yesus sudah meneladankan pengorbanan. Dia menabur hidupnya bagi kita, menebus kita yang berdosa. Itu yang maksimal dia sudah lakukan, yang terbaik dia lakukan. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Mari kita sebarkan kasih itu pada sesama melalui perbuatan baik kita, taburan baik kita, taburan yang berlimpah-limpah. Jangan segan-segan